Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih melanjutkan Bapak Ibu pembahasan tema kita, yaitu Yesus dan Salib. Kita masuk di seri yang ke-6 pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 39 hingga sampai ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu, kalau kita membaca akan peristiwa bagaimana Yesus menghadapi akan apa yang namanya salib, dan bagaimana ketika ia sudah ada di Bukit Golgota, ia telah disalibkan, dan Alkitab mencatat banyak orang yang mengolok-olok dia. Bahkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel, mereka pun juga menghujat bahkan melecehkan Yesus. Bahkan kedua penyamun yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus pun juga demikian. Bapak Ibu, ini sebuah penderitaan yang hebat. Tidak ada, saya pikir, orang yang seperti Yesus. Bagaimana ia harus mengalami penderitaan, kesengsaraan, bukan saja secara fisik, tetapi secara batinia. Ini merupakan sebuah salib yang benar-benar luar biasa. Yesus harus tanggung. Cawan yang ia harus minum melambangkan sebuah kesengsaraan dan penderitaan akibat hukuman dan murka Allah atas dosa umat manusia. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana ketika Yesus menghadapi semuanya itu, Alkitab tidak pernah mencatat Yesus itu memberontak, Yesus lalu ia mengeluh, dan tidak pernah ada catatan Yesus kemudian ia benar-benar emosi dan ia marah menghadapi akan perlakuan-perlakuan orang-orang yang sangat tidak manusiawi itu. Ini membuktikan bagaimana Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Keteladanannya harus kita contoh. Bagaimana ketika menghadapi penderitaan, menghadapi salib, ia dengan tabah, ia dengan sabar, dan ia tidak pernah mengeluh. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sudahkah kita memiliki sikap seperti Yesus ketika kita menghadapi perkara-perkara yang memang sangat tidak menyenangkan dalam hidup kita? Kita harus menderita, kita harus mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Mari belajarlah sabar, jangan mengeluh. Mari belajar untuk melewati dan melalui semuanya itu bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita sabar, itu membuktikan bagaimana kita tahu bahwa semuanya itu tidak berarti Allah itu meninggalkan kita. Allah tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Oleh sebab itu mari belajar sabar dan jalani semuanya ini. Karena Tuhan tahu bagaimana kita yang sebenarnya. Kalau memang kita tidak berbuat kesalahan dan kita harus menanggung apa yang namanya penderitaan,
Kita harus menanggung perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu bagaimana kehidupan kita. Yang penting adalah mari belajar sabar, artinya belajar bertekun menjalani semuanya itu sebagai bentuk konsekuensi kita di dalam pengiringan kita kepada Allah. Tetapi saya percaya ketika Anda sabar, maka Anda akan tetap mendapatkan kekuatan, penyertaan Tuhan, dan yang pasti Anda berkenan di hadapan Allah. Dan orang-orang yang demikian, mereka akan mendapatkan mahkota yang luar biasa, karena mereka mampu bertahan, mampu bersabar, dan tetap menguasai diri untuk tidak mengeluh dan tetap belajar bersabar dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi penderitaan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menguatkan kita dan mari tetap belajar sabar. Ingat, Yesus pun sabar menghadapi penderitaan. Mari kita pun juga harus sabar dalam menjalani apapun, bahkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ingat, kesabaran buahnya pasti selalu manis. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.